Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari program linier. Kali ini kita akan fokus pada pengertian program linier dan grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita awali dengan pengertian program linier. Program linier adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dengan kata lain, program linier merupakan suatu teknik dalam mendapatkan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu. Pengetahuan program linier ini sangat penting dan banyak digunakan baik dalam kegiatan yang berhubungan dengan matematika itu sendiri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan perusahaan memproduksi dua jenis komponen untuk memenuhi permintaan pasar, perusahaan mungkin akan menemui hambatan berupa persediaan bahan baku yang terbatas, banyak komponen yang mampu diproduksi, biaya produksi untuk tiap komponen, atau kendala lainnya. Nah, dengan kendala ini, bagaimana perusahaan mengoptimumkan keuntungannya? Nah, disinilah peran program linier untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif program linier, di situ terdapat langkah penyelesaian, yaitu menggambar daerah penyelesaian dari fungsi-fungsi kendala. Sedangkan fungsi-fungsi kendala dari program linier ini, dia diterjemahkan ke dalam bentuk suatu sistem pertidaksamaan linier. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita harus mempelajari bagaimana menggambar grafik dari daerah penyelesaian dari fungsi-fungsi kendala tersebut. Nah, kita awali dengan menggambar grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada bagian A, X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kalau digambarkan ke dalam grafik, maka bentuknya seperti ini. Jadi garisnya tepat di 1, kemudian garisnya tebal, ya garisnya tebal karena 1 masuk. Dan arsirannya ke kanan karena semua yang di sebelah kanannya 1, yaitu 2, memenuhi daerah penyelesaian. 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 1, 4 lebih dari 1, dan seterusnya yang lebih dari 1. Jadi arsirannya ke kanan. Jadi semua daerah yang sebelah kanannya 1 itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Oke ya? Nah, bagian B, 2X lebih dari 5. 2X lebih dari 5 kalau kita rubah jadi X lebih dari 5/2. Sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Tepat di 5/2 tetapi garisnya putus-putus karena 5/2 tidak masuk. Oke ya, 5/2 tidak masuk. Jadi garisnya putus-putus. Dan arsirannya ke kanan karena lebih dari. Ya, karena semua yang ada di kanannya dari 5/2 itu memenuhi. Oke, jadi arsirannya ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Bagian C, misalkan ada Y kurang dari atau sama dengan 2 lebih dari minus 1. Maka grafiknya seperti ini. Jadi grafiknya itu, daerah yang diarsir itu di antara dari minus 1 dan 2. Tetapi di sini minus 1-nya putus-putus karena minus 1 tidak ada sama dengan. Artinya minus 1 tidak masuk. Oke, tidak ada sama dengan. Kemudian karena dia lebih dari minus 1 berarti semua yang memenuhi itu hanya yang lebih dari minus 1. Kemudian Y kurang dari atau sama dengan 2 berarti 2 ke bawah sehingga arsirannya ketemu di sini. Inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Setelah itu bagian D, X kurang dari 0 atau X lebih dari 3. Maka grafiknya seperti ini. Jadi kurang dari 0 arsirannya ke kiri, ya semua yang kurang dari 0 memenuhi, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 atau sampai minus 5, minus 6 dan seterusnya. Ya, kemudian semua yang lebih dari 3 memenuhi. Terus di sini garisnya putus-putus karena 3 dengan 0 tidak masuk. Ya, sehingga arsirannya ke kiri dan ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Ada 2 ya. Selanjutnya, kita masuk pada menggambar grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini ada contoh, misalkan kita diminta untuk menggambarkan grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Bagian A, X tambah 2Y kurang 6 lebih dari 0. Bagian B, 3X kurang 2Y kurang dari atau sama dengan 24. Penyelesaian. Nah, untuk menggambar grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, maka pertama-tama
pertidaksamaannya itu kita rubah ke dalam bentuk persamaan, ya, ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan terapkan langkah-langkah menggambar grafik dari persamaan linear dua variabel, yaitu menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Perhatikan langkah penyelesaiannya. Pertama kita rubah dulu jadi X tambah 2Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita akan menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 2Y kurang 6 sama dengan 0 berubah jadi X tambah 2 kali 0 kurang 6 sama dengan 0, karena Y-nya jadi 0. Sehingga X kurang 6 sama dengan 0 atau X sama dengan 0 ditambah dengan 6 atau 6. Jadi kita dapatkan titik potong sumbu X yaitu 6,0. Kemudian menentukan titik potong sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu Y syarat X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka X tambah 2Y kurang 6 ini berubah jadi 0 tambah 2Y kurang 6, atau 2Y kurang 6 sama dengan 0, atau 2Y sama dengan 0 tambah 6 sama dengan 6, Y sama dengan 6 dibagi 2, Y sama dengan 3. Nah, kita dapatkan titik potong sumbu Y yaitu X, Y yaitu 0,3. Setelah kita dapatkan titik potong sumbu ini, maka kita akan gambar ke dalam grafik. Berarti titik potongnya yaitu 6,0 dan 0,3. Maka bentuk grafiknya seperti ini, jadi 6,0 di sini 6,0 kemudian 0,3. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menguji salah satu titik untuk menentukan daerah penyelesaian gitu. Nah, yang paling sering diuji yaitu titik 0,0. Jadi misalkan kita akan menguji titik 0,0, kita akan substitusikan ke pertidaksamaan ini X tambah 2Y kurang 6 lebih dari 0. Nah, kita akan ujikan apakah 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Maka kita akan tes X tambah 2Y kurang 6, X-nya 0, Y-nya 0, maka jadi 0 tambah 2 kali 0 kurang 6 itu sama dengan 0 kurang 6 yaitu minus 6, ya. Nah, perhatikan minus 6 ini kurang dari 0, sedangkan di sini pertidaksamaannya lebih dari 0. Artinya apa? Titik 0,0 ini bukan merupakan daerah penyelesaian atau tidak memenuhi daerah penyelesaian, sehingga daerah yang memuat 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. Jadi yang merupakan daerah penyelesaian yaitu lawannya. Kayak lawannya, sehingga yang lawannya yaitu yang diarsir ini, kayak yang ini. Inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Jadi yang 0,0 ini tidak masuk. Kalau seandainya 0,0 ini masuk, maka arsirannya ke bawah, ke arah 0,0. Tetapi karena 0,0 ini tidak masuk, maka arsirannya ke atas, lawannya. Jadi daerah atau himpunan penyelesaiannya yaitu daerah yang diarsir. Kemudian bagian B, 3X kurang 2Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, langkahnya sama seperti bagian A. Pertama-tama ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel dulu. Jadi 3X kurang 2Y sama dengan 24. Kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Jadi titik potong sumbu X syarat Y-nya 0, maka jadi 3X kurang 2 kali 0 sama dengan 24. Ya, jadi 3X sama dengan 24 atau X sama dengan 24 dibagi 3 atau X sama dengan 8. Jadi titik potong sumbu X yaitu 8,0. Kemudian titik potong sumbu Y yaitu syaratnya X-nya 0. Maka kalau X-nya 0, maka di sini jadi 3 kali 0 kurang 2Y sama dengan 4, ya, karena X-nya 0 diganti dengan 0, jadi 3 kali 0 kurang 2Y sama dengan 24. Atau minus 2Y sama dengan 24, atau Y sama dengan 24 dibagi dengan minus 2, atau Y sama dengan minus 12. Nah, kita dapatkan titik potong sumbu Y yaitu 0, minus 12. Setelah kita dapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y ini, maka kita akan gambarkan ke dalam grafik. Kita dapatkan di sini 8,0, kemudian 0, minus 12. Selanjutnya kita akan menguji titik sembarang, misal 0,0, kita akan ujikan ke 3X kurang 2Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, kita akan lihat apakah 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Nah, sekarang 3X kurang 2Y ini kita substitusikan 0,0-nya, jadi 3 kali 0 kurang 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, perhatikan 0 ini kurang dari 24, ya. 0 kurang dari 24 artinya apa? 0 memenuhi daerah penyelesaian atau arsirannya ke arah 0. Maka daerah yang memuat 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian, ya. Jadi yang ini merupakan daerah penyelesaian ke arah sana. Jadi inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Selanjutnya kita masuk pada menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh, tentukan himpunan atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Bagian A, X tambah Y kurang dari 4, X lebih dari atau sama dengan 0, XY bilangan real.
Bagian B, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5, 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24, X lebih dari atau sama dengan 0, XY bilangan real. Bagian C, 3X kurang 5Y lebih dari atau sama dengan minus 15, X kurang dari atau sama dengan 3, X lebih dari atau sama dengan minus 2, Y lebih dari atau sama dengan 0, XY bilangan real. Penyelesaian. Kita awali dengan bagian A. X tambah Y kurang dari 4, X lebih dari atau sama dengan 0, XY bilangan real. Langkah pertama kita akan menggambar grafik X tambah Y kurang dari 4. Nah, untuk itu, dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear ini, sama halnya dengan menggambar grafik persamaan linear, yaitu dengan menentukan titik-titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, maka pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi persamaan linear dua variabel X tambah Y sama dengan 4. Ya, jadi tanda ketaksamaan kurang dari berubah jadi sama dengan. Kemudian kita buatkan tabel, di sini mengandung X, Y, dan X, Y. Selanjutnya untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka syarat X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, maka X di sini juga diganti 0, jadi X tambah Y sama dengan 4, jadi 0 tambah Y sama dengan 4. Sehingga Y sama dengan 4. Kemudian, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka syarat Y-nya 0. Ya, kalau Y-nya 0, maka Y di sini diganti 0, jadi X tambah 0 sama dengan 4 atau X sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 4. Dengan demikian, kita dapatkan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,4 dan 4,0. Setelah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan ini. Dan apabila titik 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan, maka titik 0,0 ini berada dalam daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini. Jadi kalau kita substitusikan, maka X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, maka jadi 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Nah, 0 kurang dari 4. Karena 0 kurang dari 4, artinya titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear X tambah Y kurang dari 4. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini, di mana ini adalah garis X tambah Y kurang dari 4. Kemudian arsirannya itu mengarah ke 0,0. Atau titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Ya. Jadi kalau titik 0,0 itu tidak masuk atau tidak memenuhi pertidaksamaan itu, maka arsirannya ke atas. Selanjutnya, kita akan menggambar grafik X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, grafik X lebih dari atau sama dengan 0 seperti ini. Ya, jadi yang memenuhi semua yang lebih dari atau sama dengan 0. Ya, seperti pada contoh sebelumnya di atas tadi. Jadi, dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan menentukan irisan daerah penyelesaian. Ya, irisan dari daerah penyelesaian ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear itu sendiri. Nah, irisannya yaitu yang memuat kedua pertidaksamaan ini. Sehingga kita dapatkan irisannya itu, dan inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Seperti yang ditunjukkan dengan arsiran warna kuning ini. Jadi, daerah penyelesaian adalah daerah irisan dari kedua daerah pertidaksamaan linear seperti yang diarsir pada grafik di samping ini. Berikutnya kita masuk pada bagian B. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5, 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24, X lebih dari atau sama dengan 0, XY bilangan real. Kalau diperhatikan, di sini terdapat dua pertidaksamaan linear dua variabel, ya, yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5 dan 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24. Sehingga itu kita perlu menentukan titik-titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing pertidaksamaan linear ini. Nah, caranya seperti ini. Kita awali dengan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Ini kita rubah jadi persamaan, jadi X tambah Y sama dengan 5. Kemudian kita buatkan tabel. Di sini ada XY, ada X, Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka syarat X-nya 0. Maka jadi karena X-nya 0, jadi 0 tambah Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 5. Jadi nilai Y kita dapatkan sama dengan 5. Kemudian untuk menentukan titik potong sumbu X, syarat Y-nya 0. Maka nilai Y kita ganti dengan 0, jadi X tambah 0 sama dengan 5 atau X sama dengan 5. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 5. Dengan demikian kita dapatkan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,5 dan 5,0. Setelah kita mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan
titik 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Maka kalau kita substitusikan, jadi 0 tambah 0 sama dengan 0, sedangkan 0 kurang dari 5. Artinya 0,0 termasuk dalam daerah penyelesaian. Sehingga grafiknya nanti akan mengarah ke titik 0,0. Berikutnya, kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, ini kita rubah jadi persamaan, jadi 3X tambah 8Y sama dengan 24. Kemudian kita buatkan tabel, di sini ada X, ada Y, ada X, Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X-nya 0, ya. Kalau X-nya 0, maka X di sini kita ganti 0, jadi 3 kali 0 tambah 8Y sama dengan 24, atau 8Y sama dengan 24, atau Y sama dengan 24 dibagi dengan 8, sama dengan 3. Jadi, kita dapatkan nilai Y-nya adalah 3 ketika X-nya 0. Kemudian, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka syarat Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, maka Y di sini diganti dengan 0. Jadi 3X tambah 8 kali 0 sama dengan 24, atau 3X sama dengan 24, atau X sama dengan 24 dibagi dengan 3, sama dengan 8. Jadi, kita dapatkan nilai X-nya yaitu 8. Dengan demikian, kita dapatkan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y yaitu 0,3 dan 8,0. Dan untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier ini, maka kita perlu mensubstitusikan titik 0,0. Maka ketika kita substitusikan, maka X di sini diganti dengan 0, Y juga diganti dengan 0. Jadi kita dapatkan 3 kali 0 ditambah dengan 8 kali 0 itu sama dengan 0. Karena 0 ini kurang dari 24, maka titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5 dan 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24. Ya, jadi arsirannya ke arah 0,0 karena titik 0,0 memenuhi kedua pertidaksamaan ini, ya. Jadi keduanya mengarah ke 0,0. Artinya titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini. Selanjutnya kita akan menggambar grafik X lebih dari atau sama dengan 0. Kita buatkan yang ini, ya, X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dari 0 ke kanan. Nah, setelah itu kita akan menentukan irisan daerah penyelesaian. Nah, irisan daerah penyelesaian ini yang memuat semua daerah penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan ini. Yang mana daerah yang dimaksud yaitu daerah yang ditunjukkan dengan arsiran warna merah ini. Atau kalau kita keluarkan arsiran-arsiran dari daerah yang tidak termasuk dalam daerah penyelesaian, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier tersebut. Jadi, daerah penyelesaian adalah daerah irisan dari ketiga daerah pertidaksamaan linier seperti yang diarsir pada grafik di samping ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian C. 3X kurang 5Y lebih dari atau sama dengan minus 15, X kurang dari atau sama dengan 3, X lebih dari atau sama dengan minus 2, Y lebih dari atau sama dengan 0, XY bilangan real. Langkah pertama kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari 3X kurang 5Y lebih dari atau sama dengan minus 15. Maka terlebih dahulu ini kita rubah jadi persamaan. Jadi 3X kurang 5Y sama dengan minus 15. Kemudian kita buatkan tabel untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, di sini untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka syarat X-nya 0. Jadi X di sini diganti dengan 0, jadi 3 kali 0 kurang 5Y sama dengan minus 15. Atau minus 5Y sama dengan minus 15. Atau Y sama dengan minus 15 dibagi dengan minus 5, Y sama dengan 3. Dengan demikian kita dapatkan Y-nya sama dengan 3. Kemudian untuk titik potong sumbu X, maka syarat Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, maka Y di sini diganti dengan 0, jadi 3X kurang 5 kali 0 sama dengan minus 15, atau 3X sama dengan minus 15, atau X sama dengan minus 15 dibagi dengan 3, atau X sama dengan minus 5. Jadi, nilai X-nya sama dengan minus 5. Dengan demikian, kita dapatkan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,3 dan minus 5,0. Dan untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini, maka kita perlu mensubstitusikan titik 0,0. ke pertidaksamaan ini, sehingga X-nya diganti dengan 0, Y-nya juga diganti dengan 0, maka 3 kali 0 dikurangi dengan 5 kali 0 sama dengan 0. 0 ini lebih dari minus 15, ya. Artinya apa? Titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 3X kurang 5Y lebih dari atau sama dengan minus 15. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini, ya.
Jadi grafiknya seperti ini, kemudian arsirannya karena titik 0,0 masuk, jadi arsirannya ke arah 0,0. Jadi inilah yang dimaksud dengan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kurang 5y lebih dari atau sama dengan minus 15. Selanjutnya kita akan menggambar batas-batas x kurang dari atau sama dengan 3, x lebih dari atau sama dengan minus 2. Jadi dari minus 2 ke 3. Jadi minus 2 ke 3. Kemudian karena di sini semuanya menggunakan sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Jadi kita dapatkan ini. Kita dapatkan daerah penyelesaian dari x kurang dari atau sama dengan 3, x lebih dari atau sama dengan minus 2 yang ini. Setelah itu, kita akan menggambar y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk y lebih dari atau sama dengan 0 yang ini. Semua nilai y yang lebih dari atau sama dengan 0 yang ini. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan daerah penyelesaian dari y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini. Yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini adalah daerah yang termasuk ke dalam irisan dari ketiga pertidaksamaan linear ini. Jadi kita dapatkan irisannya yaitu yang ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dan inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian atau HP, ya, HP. Jadi, daerah penyelesaian adalah daerah irisan dari ketiga daerah pertidaksamaan linear seperti yang diarsir pada grafik di samping ini. Baik, jadi itulah penjelasan saya tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini, maka berikut ini saya berikan soal asah kemampuan diri. Silakan dikerjakan soal ini. Dan apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.